kita dari kelompok Straspael dengan pendamping Mas Fata. Kali ini kita punya kesempatan buat bikin podcast yang bahas tentang apa teman-teman? Tentang tata krama, etika, dan sopan santun. Hari ini temanya seperti itu. Izinkan kami buat perkenalan dulu ya. Dari aku, nama aku Yohanes Ivan, biasa dipanggil Ivan, NPM 052. Perkenalkan, nama saya Wilgani Akbar, biasa dipanggil Dani, NPM 133. Perkenalkan, nama saya Marsaka Prakasa, bisa dipanggil Amar, NPM 128. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Adi, bisa dipanggil Rizky, dan NPM 138. Saya Alfian Permana, biasa dipanggil Alif, NPM 122. Perkenalkan, namaku Nabila Dinda Safitri, dipanggil Bila, NPM 101. Kenalin, aku Nabila Nurul Atia, dipanggil Nabila, NPM 38. Saya Agistia Rahmala Rasati, bisa dipanggil Agistia, NPM 025. Perkenalkan, nama saya Randy Febrian Eka Putra, biasa dipanggil Randy, dari NPM 120. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Budi Kusuma, panggilannya Rizky, NPM 046. Perkenalkan, nama saya Brahma Tirwasika Prabowo, biasa dipanggil Brahma, NPM 141. Saya Noval Lidya Yoga Wardana, panggil aja Noval, NPM 74. Oke, itu perkenalan dari kelompok kita. Selamat menikmati podcast kita. Halo semuanya, saya Agistia dan saya di sini sebagai host dengan tema tata krama dalam mengikuti kelas. Nah, kali ini saya bersama dengan Ivan, Randy dan juga Noval. Nah, saya ini mau bertanya nih, menurut kalian tuh bagaimana sih tata krama dalam mengikuti kelas ini? Mulai dari Ivan dulu deh. Oke, kalau dari aku sendiri ya, tata krama buat ngikutin kelas itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Cukup berpakaian yang rapi, terus banyak sih sebenarnya tata krama. Cuma nggak semua orang bisa nerapin. Contohnya aja kayak dalam berpakaian gitu, kan nggak semua orang tuh bisa pakaian dengan rapi. Habis itu bisa datang tepat waktu. Sebenarnya simple, peraturan itu kan dibuat buat diri sendiri, disiplin itu sih kalau menurut aku. Oke, kalau menurut Randy? Kalau menurutku sih ya namanya tata krama berarti kan ada maksudnya sendiri gitu ya, pasti ada tujuannya, pasti punya efek yang baik gitu loh untuk kita selama pembelajaran di kelas. Ya namanya kelas harus diikuti, tata krama harus dijalani. Kalau menurutku sih tata krama yang baik dalam berkelas, mengikuti kelas tuh contoh dari pakaian dulu deh. Kalau dari pakaian, kita sendiri pakai pakaian rapi itu untungnya untuk kita sendiri, dosen menilainya baik, teman-teman enak, kitanya juga rapi, nggak kucel, belajarnya siap. Jadi artinya kan dari rumah kita menyiapkan semua itu kan serapi mungkin ya, artinya kita bisa mengikuti kelas dengan nyaman. Kalau dari pakaian sih terutama jangan yang kaos dong, pastinya harus pakai yang berkerah, yang sopan. Kalau perempuan juga berkerudung rapi, bagian berkerudung. Yang jelas juga jangan bau rokok ya bagi laki-laki ya. Usahakan datang ke kelas, belajarnya suasananya nyaman, pakaiannya rapi, siap mengikuti kelas dengan baik. Jadi lebih ke penampilan gitu kan? Ya, lebih ke penampilan. Kalau menurut Noval? Contoh dari tata krama di kelas banyak sih menurut saya. Seperti yang pertama itu berpakaian, yang seperti Mas Ivan dan Randy. Setelah berpakaian, tata krama ke dosen atau ke guru itu juga harus diperhatikan oleh mahasiswa atau siswa-siswa yang ada di sekolah atau universitas. Dan masih banyak lagi sih. Menurut saya tata krama tuh sangat penting ya, apalagi ke orang yang lebih tua seperti dosen, guru atau yang lainnya lah, perlu diperhatikan. Tata krama itu ya lebih ke cara ini nggak sih, apa kita ngomong ke dosen gimana, bertanya gimana, ngumpulin tugas gimana menurut Bapak? Ya, mungkin lebih tahu ke bagaimana tindakan kita ke dosen kali ya. Iya. Ya mungkin dari sini
udah cukup kali pendapat dari kita masing-masing gitu kan ya. Sekian dari kelompok tema pembahasan kali ini tentang tata krama di kelas. Semoga bisa dijadikan contoh lah untuk teman-teman kita yang pastinya harus mengikuti kelas setiap harinya, harus tetap memperhatikan tata krama di kelas. Sekian dari kami. Terima kasih. Saya Nabila Dinda Safitri, saya sebagai host dan kami akan membahas tentang etika dalam berpakaian di daerah kampus. Saya bersama dengan rekan-rekan saya dan bisa diperkenalkan dari masnya. Saya Alifian Permana. Dipanggil? Biasa dipanggil Ali. Saya Wildan Akbar, biasanya dipanggil Wildan. Saya Amar Saka Prakasa, bisa dipanggil Amar. Ya, menurut mas-masnya nih, penting nggak sih etika dalam berpakaian di daerah kampus itu? Apakah itu menunjukkan kepribadian masing-masing orang? Mulai dari siapa ini? Terserah, bebas deh. Bebas. Mulai Punya dari opini dulu. siapa aja dulu, Mas? Mulai dari saya, yaitu penting. Alasannya ya bisa dilihat kepribadiannya dari cara penampilannya. Kalau masnya? Kalau menurut saya juga ya penting. Alasannya mungkin alasan dari saya itu yang pertama mungkin karena lebih dijaga aja sopan santunnya. Kemudian habis itu biar ada tata keramanya juga ke orang lain, apalagi ke dosen. Habis itu cara berpakaiannya rapi, menampilkan sifat orang tersebut ataupun kepribadian orang tersebut. Sudah. Kalau dari saya sebenarnya penting, hampir sama sih. Tapi berpenampilan di kampus itu sebenarnya hampir sama-sama kayak cara berpenampilan ke rumah orang, ke mana-mana lah. Itu hampir sama. Tidak hanya di kampus. Tidak hanya di kampus doang sih sebenarnya. Tadi saya nangkap kalau menurut kalian itu untuk menghargai seseorang kita juga harus memperhatikan penampilan kita. Itu gimana ya, bisa jelaskan lebih lanjut gitu? Apakah kalau misalnya kita ketemu dosen kita harus yang rapi banget pakai jas atau apa? Ya kalau menurut saya, kalau ketemu dosen ya tidak hanya dosen sih, ya kating-kating di luar sana kita tetap harus berpakaian rapi, berkerah kalau bisa, bersepatu lah, itu sudah termasuk rapi untuk menghargai penampilan orang lain juga. Ya gitu kalau menurut saya. Kalau menurut saya sendiri tergantung ya, maksud saya tergantung di sini tuh tergantung tempatnya. Kalau seumpama nih, kalau kita udah ada di kampus, alangkah baiknya kita kan menuntut ilmu. Nah, lebih baik kan kita berpakaian rapi dan juga menjaga agar kita itu elok di depan mata dosen ataupun teman. Kalau mungkin di area luar kampus ataupun tempat-tempat yang resmi mungkin ya bisa lebih santai, lebih rileks. Mungkin itu menurut saya. Menurut Mas Samad? Menurut saya lebih singkating gini sih, cara berpenampilan itu bisa menunjukkan anak ini kayak gini, anak ini kayak gitu. Terus misal cara berpenampilan kurang sopan gitu, ketemu orang lain kan juga gak enak sih sebenarnya. Udah sih. Jadi poinnya yang saya tangkap itu kepribadian dan value seseorang itu bisa dipengaruhi oleh penampilannya ketika menghadiri sesuatu atau bertemu seseorang gitu ya. Iya, bisa. Baik, ya. Saya simpulkan seperti itu ya. Terima kasih. Dadah guys. Halo, aku Nabila Nurul Atia. Di sini aku sebagai host dan di sini kita akan membahas tentang tata krama menyampaikan pendapat. Di sini aku bareng sama teman-teman aku. Bisa mulai diperkenalkan? Saya M. Rizky.
panggilannya? Bisa dipanggil Rizky ya. Saya berarti NPM. Awalnya NPM. Oh, dan NPM saya 138. Ya, perkenalkan saya Brahmatirwa Eka Prabowo, biasa dipanggil Brahma, NPM 141. Oh, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Budi Kusuma, bisa dipanggil Rizky juga sama, NPM-nya 46. Oke, jadi di sini kita kan mau sharing-sharing tentang menyampaikan pendapat. Jadi kalau cara-cara yang baik untuk menyampaikan pendapat menurut kamu itu gimana? Kalau menurut saya yang pertama, kalau semisal kita berpendapat dan ada orang yang istilahnya orang yang lebih tua dari kita lah, kita bisa memulainya dengan salam, terus perkenalan diri juga, terus sama dan mohon maaf Di akhir kalimat ya? Iya, dan sebelumnya juga bisa juga ditambahin. Itu sih dari saya. Terus kalau misal ke yang sepantaran kita, sebaya kita gitu gimana? Kalau kurang lebih sama sih, jadi kayak apa ya? Intinya saling menghargai. Iya, saling menghargai. Gitu ya. Kalau menurut Brahma? Kalau menurut aku sih, semua orang tuh kan berhak berpendapat ya. Tapi kan juga ada aturannya juga. Ya, contohnya kayak angkat tangan gitu, terus nyebutin nama. Kalau di lingkup kampus kita kan Berarti menyesuaikan lingkungan gitu ya? iya. Kalau menurut saya sendiri, untuk ke dosen sendiri, pastinya kita untuk utamanya adalah salam. Untuk pertama salam, dan itu kita nanti untuk mohon izin untuk mempertanyakan pendapat kita. Jika sudah nanti selesai berpendapat, kita untuk di akhir kalimat jangan lupa untuk berterima kasih kepada dosen yang telah memberikan waktu kepada kita. Untuk teman sendiri, sebenarnya itu tidak kalah beda dengan dosen, karena kan untuk teman kita sendiri juga kita pasti sikap bersopan santun, karena nanti feedbacknya pada kita juga, kayak mereka nanti juga menghargai kita berpendapat dan juga nanti saling rukun untuk kedepannya. Kalau menurut saya sih begitu. Terus kalau misal kita berpendapat untuk hal yang nggak formal gitu gimana? Kayak di acara-acara yang biasa, nggak yang formal. Ini lagi main kayak gitu sih. Kayak lagi main, terus kayak disuruh diskusi, terus kita mau berpendapat, ada saran gitu loh. Kalau menurutku sendiri sih kayak gitu biasanya ini pengalamanku sendiri ya. Biasanya langsung angkat tangan aja. Tapi nunggu pembicaranya kayak Antara temen aja, Oh, temen. temen-temen gitu loh. Nggak usah langsung angkat tangan sih, terus langsung nyampein Apa gitu ya? langsung. Jadi kayak lebih santai. Ya kalau sama teman kan lebih ya santai. Iya. Buat main kadang biasanya. Ya gitu kan pulang. Kamu, menurut kamu gimana? Tahu sih, kurang lebih sama ya. Kan gimana ya? Biar tahu aja lah kalau mau tanya gitu kan. Biasanya. Kalau menurut pendapat saya sendiri sih, sebenarnya kalau sama teman kan lebih santai daripada untuk formal nanti yang di kuliah. Jadi kayak kita ya tetap meskipun non formal kita harus menghargai orang yang kita tanyakan nanti itu loh, biar nanti nggak apa namanya kayak membuat sakit hati gitu kan. Apalagi nanti kita tanya harus nggak boleh ada unsur sara sih, itu yang lebih penting sih. Terus juga untuk kalau formal untuk nambahin ya disclaimer tadi. Jadi nanti kalau misalnya ketemu dosen, kita juga harus berpenampilan rapi juga untuk menyampaikan pendapat agar nanti dosennya itu memiliki pandangannya lebih baik itu pada kita gitu loh. Karena kan kita juga ngomong ini pada dosen nih, bukan kepada teman sendiri. Kalau teman kan masih bisa kayak kasual gitu kan. Kalau misalnya ya nyantai gitu kan. Kalau dosen kalau bisa ya berpakaian rapi, pakai meja sih. Kalau sama bersepatu. Kalau menurutku sih gitu di kampus. Iya, bahasanya juga lebih ditata. Karena kan pakaian kan biasanya kan awal Juga yang mencerminkan kayak Kan nggak lucu nanya pakai dosen pakai baju crop top aja. Ya mungkin juga kan. Iya. orang lihat kan awal kan dari Betul. kita pakaian. Iya, orang pertama lihat dari first impression dari pakaian juga. Itu. sekian pembahasan kita kali ini. Dadah. Jadi kita sebagai host dari beberapa forum. Ya, forum yang pertama bahas apa nih? Aku Agistia tadi di forum pertama bahas tata krama di dalam kelas. Kalau aku Nabila Dinasa Fitri sebagai host di forum etika dalam berpakaian di daerah kampus.
Kalau aku Nabila Nurul Atia, tadi aku ngebahas di forum sopan santun dalam menyampaikan pendapat. Nah, sebenarnya udah pada tahu belum sih arti dari tata krama, sopan santun dan juga etika? Menurutku itu pemahaman tiap orang beda-beda, jadi kayak ya Bisa dijelasin lah. menurut pemahaman Agis deh. Ya. Jadi aku tadi kan tata krama sendiri itu merupakan suatu adat istiadat ataupun kebiasaan yang melekat dalam diri kita dalam sehari-hari, dan itu suatu kegiatan yang atau suatu tindakan yang sangat-sangat perlu dilakukan di setiap individu sih. Mungkin kalau kamu kamu sendiri etika deh, etika ya. Pak, menurut pemahamanku sendiri tuh ya, etika itu suatu nilai moral tentang bagaimana kita bersikap atau merespon sesuatu di lingkungan sekitar kita. Jadi sebelum bertindak dipikir-pikir dulu deh. Gitu ya. Kalau sopan santun itu menurut aku peraturan yang timbul dari kebiasaan kita kepada yang lain gitu, kayak dalam kehidupan sehari-hari kita menyesuaikan gitu sikap kita. Jadi kalau sama dosen itu beda lagi, bisa lebih baik lagi gitu. Tergantung orangnya gitu ya. Tergantung orang dan lingkungannya. Ya, dan tempat. Terus kesimpulan dari forummu gimana nih? Dari aku dulu nih. Iya. Jadi tadi itu aku bahas tata krama di dalam kelas. Nah, tadi di forumku itu bahas tentang bagaimana cara berpakaian rapi di dalam kelas, terus juga tindakan yang bagus ke dosen itu kayak apa, terus contohnya juga kayak mengerjakan tugas tepat waktu, tahu jam kerja dosen, kayak gitu-gitu sih. Kalau kamu? Kalau di forumku sendiri lumayan banyak ya kan tentang berpakaian. Nah, berpakaian sendiri itu tingkat kesopanannya berbeda-beda. Cuma yang kita bahas kan fokus di kampus. Nah, kalau ketemu dosen di kampus, yang penting rapi dan berkerah. Jadi rapi itu nggak mesti jas atau apa, yang penting pakai sepatu, berkerah, terus Yang pantas gitu lah pilihannya. dan pakaian itu sendiri tuh kayak nambah value ke setiap orang, dan bagaimana cara kita menghargai orang lain yang kita temui tentang dengan cara berpakaian kita sendiri. Kalau kamu sendiri ya? Kalau aku tadi kan membahasnya sopan santun dalam menyampaikan pendapat. Jadi kesimpulan yang aku dapat dari teman-teman lain tadi sih, kita itu kalau menyampaikan pendapat harus tahu siapa yang kita hadepin, harus bisa jaga sikap, ngatur bahasa, dan juga sama ya termasuk pakaian juga harus dijaga. Menyesuaikan diri. Nah, intinya kita harus tahu posisi kita ada di mana gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan. Jadi ini tata krama, etika, dan sopan santun ini udah melekat nih pada diri kita sendiri masing-masing individu. Itu juga turun-temurun dari dahulu udah dalam ditanami sehari-hari. dan yang pasti harus kita jaga. Harus kita terapin lah tiap hari dimanapun. Ya, berikut kesimpulan dari forum kita. Jika ada yang kurang berkenan atau salah atau apa, mohon maaf. Apabila salah kata, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.